warga negara sampai mengatakan dibubarkan itu sudah fatal. Ini kalau ini lagi-lagi pemerintah sangat bijaksana. Itu sebenarnya sudah tidak usah apa-apa, tangkap saja sebetulnya itu. Sebetulnya kalau ingin jadi pengurus MUI itu kriterianya seperti apa? Pak, ini harus kita buat statement. Apa tanggapan kita? Jangan cuma diam saja. Biasanya tipikal orang itu yang sudah diam saja. Kalau ada ditawari, ampun kulo, dengan pawon seperti itu. Sedangkan orang lain tidak begitu. Bagaimana bisa ke sana? Ini fakta. Kita jangan cari jabatan, kalau diberi jangan mundur. Ya kalau bisa kita melihat orang yang lain itu, kita cari demi untuk umat, menurut saya begitu. Saya pernah nginep di salah satu hotel non-muslim, tapi di situ ada fotonya Gus Dur besar. Surapopo awake dhewe nang kene ana fotone Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kedai Bincang, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya. Podcast kali ini saya menghadirkan Ketua MUI Kota Pekalongan, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Marzuki MPDI. Beliau bukan hanya sebagai Ketua MUI, Ketua 5 nggih, tetapi juga membidangi beberapa organisasi seperti halnya FKUB juga, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pekalongan. Dan kami sengaja mengundang beliau, Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki, untuk berbicara tentang MUI. Karena memang akhir-akhir ini MUI tengah menjadi sorotan. Di samping Gus Mus juga pernah mengatakan MUI ini makhluk apa dan lain sebagainya. Kemudian Cak Nun. Akhir-akhir ini kemudian MUI ramai lagi karena ada salah satu pejabat di MUI Pusat yang ditangkap oleh Densus 88, dan kemudian ada pejabat yang saat ini masih aktif mengatakan memberikan statement untuk membubarkan Indonesia dan lain sebagainya. Dan kemudian respon masyarakat bermacam-macam, Kiai. Ada yang mengatakan bubarkan MUI dan lain sebagainya. Nah, ini saya pikir perlu tanggapan panjenengan sebagai Ketua MUI Kota Pekalongan supaya masyarakat Kota Pekalongan khususnya bisa paham tentang sejarah MUI, kemudian MUI Kota Pekalongan, lalu kita bincang tentang menyikapi keadaan yang saat ini sedang terjadi. Monggo Kiai, bagaimana pertama yang kita bahas adalah tentang sejarah MUI secara nasional. Jadi kalau kita bicara soal MUI, berarti kita bicara soal eksistensi umat Islam di Indonesia. Kita masih ingat ketika pendudukan Jepang tahun 1442 sampai 1945, itu Jepang sangat cermat sekali memandang umat Islam ini ya tetap musuh. Tapi bagaimana cara berhubungannya dengan orang-orang Jepang ini, dengan orang Islam ini? Karena kita mengingat, kita sudah melihat kalau negara ini ya, umat Islam ini sejak kita sidang BPUPKI itu kan diputuskan waktu itu adalah bunyi Pancasila itu kan yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu awal seperti itu. Nah, ketika akan disahkan tanggal 18 itu, teman-teman yang non-muslim di kawasan timur sana, yang Sulawesi, Papua, Maluku itu keberatan. Nah, keberatan kemudian berkat kebijaksanaan, kejembaran manah para kiai, terutama Kiai Hasyim Asy'ari ya, dan kebetulan waktu itu Mbah Wahid Hasyim juga di sana di tim 9, itu kemudian tidak ada 15 menit, tidak ada. Padahal rapat menentukan Pancasila itu kan sudah berbulan-bulan itu, tapi karena ada seperti itu bisa dengan rahmat Allah dan usulan dari Mbah Hasyim Asy'ari
diubah menjadi ketuhanan yang maha esa. Nah, berarti apa kata-kata kewajiban meluknya dihilangkan karena mereka khawatir jangan-jangan nanti yang lihat lain selain Islam dibedakan ya. Nah, tapi ini banyak pemeluk Islam yang masih gelo lah seperti itu. Tidak terima kalau kata-kata itu dipotong. Sanil meneh ki negara Islam, sudah begitu sudah. Nah, lah di sini NU tampil ketika di Banjarmasin Muktamar tahun 36 kan Darussalam. Negara perdamaian ini yang luar biasa ijtihadnya ini jauh sebelum merdeka ulama NU sudah luar biasa dan itu terwujud. Nah, kemudian bagi pemerintah menjadi perhitungan dan Jepang luar biasa, saya pikir luar biasa. Dia mendekati Mbah Hasyim, kemudian dibentuklah Sumo Bujo setelah itu semacam yang sekarang Departemen Agama itu untuk memudahkan Jepang ini mengendalikan umat Islam betulnya itu. Nah, ini dibentuk bahkan karena Mbah Hasyim itu tidak bisa efektif. Yang menjalankan roda itu organisasi adalah Wahid Hasyim. Nah, sampai kemudian menjadi sekarang ini Menteri Agama ya. Jadi sebetulnya secara internal kalau ada tokoh NU Matahari itu dia NU dia tidak salah sebetulnya itu internal. Tapi kan setelah floor kan mereka menungguan saya juga ikut berjuang apa begitu. Tapi kalau secara aja itu memang tidak lepas dari itu dan itu. Nah, pola-pola Jepang untuk memudahkan pengendalian umat Islam ini ditiru oleh Pak Harto. Nah, Pak Harto waktu itu tahun 67 menjadi PJS ya, pejabat sementara presiden. Nah, sebetulnya pemilu itu akan segera diadakan tahun 68 itu. Pesertanya 10 partai, tapi waktu itu Pak Harto melihat Golkar itu luar biasa, ditunda. Banyak pengamat mengatakan kalau tahun 68 itu diadakan pemilu, NU lah yang menang. Karena memang yang dikhawatirkan itu NU itu waktu itu partai yang besar waktu karena Masumi sudah tidak ada, PKI sudah tidak ada, PNI itu yang partai Bandeng itu sudah semi PKI. Jadi kemudian yang paling menonjol NU pada waktu itu. Sampai saya masih ingat dulu di Pasar Maghrib itu pedagang obat itu kalau pilih laris bawa KTP NU, kartu NU. Aku NU loh ini. Itu kan yang beli banyak saya ingat tuh. Sampai seperti itu luar biasa waktu itu. Betul-betul muncar betul di segala sektor itu kalau tidak punya kartu NU wah kurang lah harus punya. Nah, kemudian diadakan pemilu tahun 2001. Waktu itu Partai Islam itu 4. Ya, Partai Nasionalis 5 plus Golkar 10. Nah, partai yang urutannya di bawah Golkar itu ya NU waktu itu. NU. Nah, kemudian setelah pemilu 21 selesai itu kemudian Pak Harto berpikir bagaimana caranya untuk lebih mengendalikan umat Islam karena ini berbahaya nanti mengancam kekuasaan Pak Harto yang masih baru itu. Akhirnya tahun 73 kan partai itu dibonsai. 4 parpol itu NU, Perti ya, Persatuan Tarbiyatul Islam, kemudian Partai Serikat Islam Indonesia dan Parmusi, ini Islam semua, itu dijadikan satu, difusikan menjadi P3 itu. Kecerdikannya Pak Harto nih. Nasionalis Kristen, PNI, Murba, lain sebagainya itu yang 5 masukkan ke nasionalis namanya PDI itu. Ya Golkar tidak mau dikatakan partai politik, tidak mau dia, bukan partai politik, golongan karya gitu, udah ngotot gitu. Nah ini, memang betul setelah ada P3 ini yang diincer NU itu dikendalikan. Kemudian di waktu pertama kali kan Pak Idham Khalid itu dari NU ketuanya, dan dimasukkan Naro itu orang MI Muslim Indonesia lah, orang bukan NU itu. Nah itu sampai kemudian Pak Damat bisa mundur, pegang oleh Jinaro yang kemudian ngorak-ngarik wong NU termasuk Pak Yusuf Hasyim Jombang itu kan korban dulu waktu ditulis pengajuan calon coret itu oleh Jinaro. Nah, orang mengatakan itu Naron rokok gitu. John Naro ya John rokok gitu waktu itu.
itu dihabisi betul NU itu. Tahun 82 itu wakil dari NU habis tahun pemilu selanjutnya itu. Nanti kemudian akan muncul, nah itu kan dari situ juga. Nah setelah itu kemudian dibonsai betul terutama NU dibonsai itu. Sehingga ada satu ungkapan NU tidak bisa, satu jadi Menteri Agama, dua jadi Ketua P3. Itu bahkan juga dipersulit dalam MUI waktu itu. Nah kemudian Pak Harto mengumpulkan ulama-ulama se-Indonesia waktu itu 26 provinsi. Timur belum masuk. Ulama satu. Nah kemudian juga karena dulu kan ini mengaca pada zaman Jepang dibentuknya Masumi ya. Majelis Syuro Muslim Indonesia. Untuk bergabung beberapa Islam. Nah ini Pak Harto tiru semacam itu. Pada waktu itu dikumpulkan ulama-ulama se-Indonesia. Kemudian di samping ulama Indonesia itu yang terdiri Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, Perti, macam-macam itu. Ya, ada Matlaul Anwar, ada Al-Wasliyah, ada GUPI. GUPI itu dulu ulamanya Golkar. GUPI. Nah, gabungan usaha pembangunan pendidikan lah, pendidikan pondok harus GUPI waktu itu. Masuk GUPI ya. Nah, kemudian ada Al-Hidayah. Nah, ditambah 4 ulama yang diambil dari Rohis Abri. Kan Abri punya ulama ya. Saya mulai ngaji loh. Polisiono, biar dulu namanya Rohis dulu namanya. Rohis Islam. Waktu itu ada 4 kan, polisi, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Itu masuk itu wakilnya di situ 4 orang. Kemudian ada lagi dari 13 cendekiawan Muslim. Ada 2 orang yang atas pribadi, yaitu Hamka, Profesor Hamka. Yang satu lagi Kasman Singodimejo. Ini Kasman ini pejuang, ya bukan orang NU ya, orang katalah Muhammadiyah lah. Itu luar biasa. Saya pernah ketemu dulu waktu kampanye di Ngebum, kampanye P3 itu. Dia itu yang menentang tadi itu lepasnya kalimat 7 itu menentang betul itu Kasman itu. Tidak mau, bahkan waktu itu tidak mau bergabung dalam diskusi kecil itu, tidak mau. Orangnya luar biasa, juga kagum, pidatonya luar biasa memang ya. Nah ini juga masuk MUI waktu itu diundang untuk rapat, kapasitasnya sebagai pribadi, ada 2 itu. Nah mereka berkumpul, kemudian itu kebetulan tanggal 17 Rajab tahun 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 itu. Nah waktu itu yang didapuk untuk ketua harusnya Pak Hamka. Tapi Pak Hamka itu sudah tahun 70 sudah mulai tidak setuju dengan pola Soeharto itu. Dia menyerang lah, tidak setuju. Tetapi kemudian didekati oleh Pak Mukti Ali ya, Menteri Agama, yang konon dulu satu pondok dengan Wali Seni ya. Itu ketika di Kuala pernah pengen temu Wali Seni, beliau tidak mau menemui. Nah, gitu ceritanya begitu, saya pernah dengar seperti itu. Nah itu kemudian dijadikan ketua yang pertama itu Pak Hamka. Ketua MUI pertama kali tahun 1975. Dan ternyata nanti beliau pada tahun 81 itu keluar ya, tidak sarujuk dengan pola-pola yang dikembangkan oleh katakanlah pemerintah ya. Nah, secara berurutan itu setelah Pak Hamka lepas diganti oleh Bapak Kiai Haji Sukri Ghazali dari MD Rasana itu. Lalu kemudian Bapak Hasan Basri. Lalu baru turun pada Kiai Haji Sahal Mahfud ya. Sahal Mahfud, kemudian pernah Din Samsudin. Ya. Juga kemudian Pak Ma'ruf Amin ya. Pak Ma'ruf Amin. Dan sekarang ini Miftahul Ahyar itu. Itu kalau kita melihat itu kronologis dari sejarah itu. Tapi waktu itu memang MUI itu ya dengan pemerintah mesra lah, tidak melawan. Ya, dia bertugas untuk memberikan nasihat,
juga memberikan menjadi tempat penghubung antara ulama dan pemerintah, juga penjabar kebijakan itu. Ya, kemudian tidak menunjukkan pertentangan sudah lebih di zaman Pak Harto itulah. Jadi tidak ada kemudian apa dari hasil MUI itu bertentangan. Terutama juga berusaha meningkatkan kerjasama lembaga Islam itu pemerintah lewatnya MUI. Dan ini kalau kita ingat dulu kan zaman Soekarno ada menteri penghubung ulama itu dulu pernah ada. Jadi potensi luar biasa. Soekarno itu pernah mengangkat itu. Ya orang yang diangkat itu sudah salah. Nah, itu ada menteri penghubung ulama. Jadi ulama di Indonesia itu memang diperhitungkan sejak dulu, sejak zaman penjajahan. Nah, kemudian ketika zaman Soeharto itu juga ada hilang. Nah, ini apa kronologi dari MUI pusat. Nah, kemudian setelah reformasi lah ini baru ada perubahan-perubahan. Reformasi itu yang perubahan banyak. Saya juga tidak menduga waktu itu ada sekolah ya semacam diklat ya di Jakarta ya di Saudi Arabia itu dulu D2 Pak Yo. Saya pernah mau ikut itu. D2 itu tadinya hanya mengajarkan ya bahasa Arab. Tapi ternyata di dalamnya sudah ada bahasa Wahabi. Yang kemudian muncul setelah reformasi itu muncul, saya dari baru tidak nyangka ya dulu itu seperti itu. Teman saya di Sibanglon pernah ikut juga di Jakarta itu. Ternyata dia sudah nandur zaman sebelum Soeharto turun. Berubah. Lah ini ya, berubah lah sejak awal terus terang saja memang muncul MUI itu dari dulu NU memang kurang respect. Terus terang seperti itu. Sampai sekarang seperti itu. Karena memang gerakan politiknya kan kelihatan karena waktu itu kan juga Gus Dur tahu untuk apa MUI dari Pak Harto kan tahu juga, Gus Mus ya tahu juga, makanya sampai sekarang tidak bisa menerima. Dan sesungguhnya kan Muhammadiyah pun kan dalam hal ini segala kebijakan hukum kan yang nganut majlis tarjihnya, dan malah nganut pada MUI. Demikian NU kan hasil basul masalahnya muktamarnya itu tidak bisa lain. Nah itulah setelah reformasi ini kemudian kan tadi itu saya sampaikan ternyata banyak gerakan-gerakan yang katakanlah sebelumnya kita tidak nyangka sama sekali. Ternyata ada Islam yang radikal seperti itu. Akhirnya memang mereka begini kayak. Jadi mereka itu ini terus terang nuwun sewu kelemahan kita warga NU itu di sini. Kita itu kalau saya mengatakan kami tawadhu'an. Ini saya melihat di level paling bawah lah, misalnya di kota, di skup pemerintahan. Biasanya tipikal orang itu yang sudah diam saja. Kalau ada ditawari, ampun kulo dengan pawon seperti itu. Sedangkan orang lain tidak begitu. Bagaimana saya bisa ke sana itu? Ini fakta. Makanya kalau saya melihat sebetulnya yang anak-anak NU muda jangan seperti itu. Ya kita tertawa, tapi lihat tenggon-gonan lah. Ini apa yang kita hadapi. Kalau dalam konteks misalnya pergaulan masyarakat ya memang harus tahu seperti itu. Tapi udah konteksnya masalah lain yang berdampak pada sosial masyarakat yang luas, kita harus berusaha bagaimana saya bisa di sana. Ini yang sampai sekarang itu masih dedek minder loh. Aku udah tahu tuh berarti. Apalagi ada kata-kata jangan mencari jabatan, diserai jangan mundur, kan seperti itu juga. Itu baik tapi bagi menurut saya bagi anak muda yang ingin maju ya jangan itu dikeluarkan, jangan itu. Kita jangan kemudian jangan cari jabatan, kalau diberi jangan mundur. Ya kalau bisa kita melihat orang yang lain itu kita cari demi untuk umat, menurut saya begitu. Jadi apa kata-kata seperti ini harus kita kurangi lah. Kita melihat sebagai orang seperti itu di ampun kulo. Kita praktik yang paling gampang di kampung nah, misalnya disuruh baca Barzanji kan mau jalan punya nggak mau sampai nah, di sini ini ya bukan kita menyalahkan, tapi itu salah satu kelemahan kita. Sehingga saya melihat termasuk di MUI itu kan sudah diperbarui yang kemarin itu ya, artinya banyak sudah direformasi, toh masih kemasukan orang seperti itu. Nah karena apa lah tadi itu. Jadi nuwun saya melihat juga waktu Pak Sal Mahfud menjadi ketua ya tampil tidak samsin terus ya suruh bicaranya tuh ya
terus yang lain termasuk kemarin Anwar Abbas ya, itu kan posisinya kan bukan ketua bukan apa, tapi dia ngomong. Tapi saya juga sebenarnya saya bangga luar biasa, senang luar biasa ketika melihat Pak Khalil Nafis ya. Wah, saya bangga luar biasa. Waduh, ini luar biasa. Ini yang saya harapkan. Jadi betul-betul menampakkan walaupun dia dari MUI, tapi dia kan latar belakang NU, termasuk Pak Miftahul Ahyar kemarin ketika tampil dengan Pak Mahfud, saya bersyukur betul luar biasa. Ini berarti ada harmonisasi itu antara MUI dengan pemerintah yang digawangi oleh pengurus NU itu sendiri. Iya. Baik Kiai, pemirsa kita sudah bisa melihat foto lah ya. Artinya pendirian MUI yang didirikan oleh Pak Harto ini mengikuti langkah politik generasi sebelumnya yang memang sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang menurut Pak Ki Ahmad Marzuki seperti itu. Artinya Jepang ketika ingin ngobrol dengan orang Islam, maka cerdiknya Jepang membuat wadah untuk orang Islam supaya mudah diajak koordinasi. Kemudian di zaman Pak Soekarno juga ada tadi Kementerian Penghubung Ulama, ini juga dalam rangka supaya ada sinergitas antara pemerintah dan ulama. Kemudian di masa Pak Soeharto, terlepas dari gerakan kepentingan politik pribadi Pak Kiai, tetapi yang nampak adalah bahwa MUI ini adalah merupakan wadah untuk sinergitas antara pemerintah dengan ulama. Lah, kemudian MUI Pekalongan sendiri dalam istilahnya dalam berhati-hati supaya anggotanya tidak terciduk oleh Densus ini kira-kira seperti apa Kiai? Ini secara pribadi saya kan mulai masuk di MUI itu tahun 2008. 2008 pas ada Musda ya, Pak Musab Salupa itu. Nah, kemudian waktu itu ya kalau kita melihat di sini di Pekalongan itu biasa unsurnya NU, Muhammadiyah. Irsyad pun saya tidak melihat. Kenapa? Irsyad. Nah, masih itu. Sekarang dominasi ya itulah. Jadi NU dan Muhammadiyah waktu itu. Kemudian di hasilnya itu untuk periode 2008-2013 ini tidak berbeda dengan 2016 dan 2021. Tahun ini selesai berarti. Itu untuk pelindung itu kepala daerah. Dalam hal ini adalah wali kota. Kemudian Dewan Pertimbangan ini diambilkan dari tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, para kiai yang juga plural. Banyak ada berapa 15 tidak salah itu. Yang Dewan Pimpinan ini yang pelaksana harian itu untuk ketua umum itu Pak Habib Lutfi. Kemudian dibantu dengan 9 wakil ketua atau ketua sampai ketua 9 orang. Nah, waktu itu ketua 1 Pak Kiai Akram Sofan almarhum. Tahun 2008 sampai 2013. Beliau itu meninggal tahun 2016 ya. Nah, jadi berarti ini ketika dibentuk yang baru 2016 jadi dalam, kemudian beliau pulang ke rahmatullah. Saya baru tahu itu kalau Abah pernah menjabat jadi ketua MUI. Saya dokumen itu saya termasuk orang yang memang telaten untuk mendokumentasikan semua apapun saya masukkan. Dulu kan ada kata begini, wong NU ini di undangan gawe Islam buat nyamuk itu. Jadi kapan undangannya? Nah kemarin tidak ada. Mungkin sampai sekarang nonton. Saya simpen masih ada. Saya cari tadi malam bisa cari. Dan saya juga semacam kayak gitu. Akrom saya akan sampai lupa itu. Sama di situ. Karena sebelum ini kan Pak Kiai Ufron Ahid dulu. Ufron Ahid. Nah, beliau waktu itu nuwun sewu karena di pas Pegawai Negeri itu kan ya. Jadi waktu zaman Soeharto kan beliau itu waktu Pegawai Negeri Pak Ufron Ahid itu MUI yang pertama, termasuk Pak Kiai Subekti Masyidi juga pernah masuk. Nah, kemudian juga Pak Darin, plural dari akademisi, dari ulama, dari macam-macam.
Nah ini saya pantau sampai sekarang dari pengurus, insya Allah lah tidak ada yang terpapar, aman lah, tidak ada terpapar lah. Jadi saya masih tidak ada kekhawatiran lah. Baik Pak Kiai, ada yang nanya ke saya, sebetulnya kalau ingin jadi pengurus MUI itu kriterianya seperti apa? Apakah melalui fit and proper test terlebih dahulu, di screening betul-betul ini orang yang mau menerima terhadap NKRI, atau seperti apa sih Kiai sebetulnya? Jadi kalau sampai sekarang belum sampai ke situ ya. Mungkin untuk Kota Pekalongan atau pusat juga? Pekalongan itu seperti itu, Pekalongan lah. Kalau pusat pun sakit pikir belum ada seperti itu. Kalau ada enggak mungkin orang yang berpikir radikal masuk, enggak mungkin. Memang kita kan juga risih, misalnya mau satu lembaga ulama mau masuk misalnya juga risih juga ya. Fit and proper test. Kadang-kadang tim aja tidak mau ya. Memang betul apa kata Kiai Mustafa Bisri ya. Jadi MUI ini bisa sulapan, artinya apa? Bukan ulama masuk jadi ulama, ya kan? itu dia ke ulama, sehingga labelnya itu biasanya seperti apa gitu. Nah ini memang sulit sih ya, karena MUI ini kan kriterianya batasannya kan menurut pemerintah, bukan kita kan ya. Betul. Nah, di situ makanya kemudian kalau di Pekalongan, alhamdulillah saya melihat, saya ikuti sebelum saya masuk juga, itu bagus. Artinya itu memang dulu karena tugasnya itu, tapi ya tegas juga. Artinya kalau ini tidak bisa, tidak boleh kemudian kita manut saja seperti itu. Tetap akan menyampaikan. Nah, yang saya senang itu sebagai warga NU, saya kalau ketemu dengan teman-teman di Jawa Tengah itu hampir kulluhum min anadin MUI itu. Nah, dan uniknya itu biasanya kalau dia MUI akan campur dengan DMI ya. Kemudian akan campur lagi dengan FKUB begitu ya, sama yang terakhir dengan Basnas gitu. Itu kulluhum. Saya kemarin ke Magelang ya seperti itu. Mayoritas. Itu artinya apa? Sesungguhnya peran NU sudah luar biasa lah dalam konteks kenegaraan, nah, apalagi zaman-zaman sekarang. Nah memang tadi benar Kiai, mestinya sekarang harus ada semacam kriteria yang jelas lah. Karena saya pernah jauh sebelum ini, belum rame-rame ada seperti ini, saya pernah ada pertemuan di Semarang, diundang dari seluruh MUI Jawa Tengah. Saya mendapatkan itu justru dengan tegas. Ada MUI dari salah satu kota di Jawa Tengah itu punya pendapat yang beda sekali. Saya tuh beda dalam artian radikalnya itu di floor umum itu. Ada banyak ketua MUI juga pada waktu itu. Saya sempat kemudian WA sama ketua Jawa Tengah. Waktu itu saya WA sama Pak Ahmad Nur, itu salah satu ketua itu. Gimana Kiai kok seperti ini? Ini kan kita berbahaya. Dan fatalnya dia juga nyetak buku waktu itu. Nyetak buku ya. Kebencian pada Amerika ditonjolkan macam-macam lah. Saya malah gimana? Kalau emang seperti semuanya kan bahaya waktu itu. Itu jauh sebelum ada gegeran di medsos ya. Belum seperti itu. Dan memang saya melihat ya memang harus dikembalikan ke asalnya seperti apa. Artinya menurut Bapak Kiai Ahmad Marzuki sebagai Ketua 5 MUI Kota Pekalongan memang perlu ada screening untuk sekarang lah, karena ketika satu organisasi baik itu lembaga pemerintahan terutama kok kemudian tidak di screening terlebih dahulu, maka akan diyakini organisasi di bawah pemerintahan atau yang lainnya juga ini akan memiliki efek negatif. Itu perlu adanya rethinking untuk pemilihan pengurus daripada MUI itu sendiri. Dan juga saya pikir untuk pemerintahan juga tentunya Kiai. Saya juga kemarin merasa senang pernyataan Dudung ya. Pak Dudung. Iya, dia diangkat KSD. KSAD. Itu saya tahu begini, saya akan terapkan pola Soeharto.
betul memang Pak Harto tidak semuanya jelek, banyak positifnya. Bahkan saya merasakan itu seperti ini, ada puskesmas, ada SD sampai pelosok itu karena Pak Harto. Listrik sama Pak Harto betul di sana itu jasa luar biasa. Artinya begini, waktu itu saya masih ingat kalau ada pengajian itu saya harus lapor sampai waktu itu namanya bukan dulu itu namanya bagian sospol dulu tuh di tingkat kota sospol ya. Bimas kalau saat ini. Jadi harus membuat itu surat izin lah. Bukan tapi izin lah. Izin terutama siapa yang mau pidato. Itu saya pikir betul. Jadi pemerintah tahu persis walaupun waktu itu tendensinya politik. Tendensinya politik. Atau duduk Golkar P3 itu jelas di situ. Tapi kalau soal itu mau apa termasuk screeningnya lebih termasuk saya masih ingat waktu saya jadi pegawai negeri itu kan di samping tes tertulis ada screening. Screening betul sampai bapak saya, ibu saya, Pak Lek itu siapa terindikasi PKI apa enggak sampai situ libatnya sama ibu. Betul luar biasa. Ini screening menentukan. Murid saya dulu pernah ke rumah saya bilang bahwa Bapak saya dulu murid Bapak ya di SMP, saya tidak bisa masuk ke bank jadi pegawai ke bank itu swasta kan ya, gara-gara mbahnya itu PKI. Sampai situ betul-betul litis sekali, tidak ada yang bisa masuk, tidak bisa. Nah kemudian kita berkali-kali mendengar ketika pemerintah akan memberikan sertifikat dai ya, itu sebenarnya betul menurut saya itu betul. Nah, tapi kemudian disampaikan ini berarti macam-macamnya, seperti halnya ketika kita meminta hukuman mati pada koruptor itu kan kadang-kadang nanti ada yang tidak setuju lagi. Nah, kalau saya sebenarnya kan di Malaysia, di Saudi itu kan bersertifikat, tidak semua penceramah. Iya, apalagi kalau di Malaysia kan seragam ya, karena Islamnya terus podos kapan ya. Saya penentuan Idul Fitri kan seragam. Demikian pula di Saudi yang notabene itu Wahabi, kalau dia kedapatan sebagai radikal sikat betul itu. Nah, ini saya pikir Indonesia itu terlalu bebas betul Indonesia itu. Jadi saya mengkhawatirkan kadang-kadang kepulauannya dah ratusan ribu seperti ini, dari sisi penjagaan kayak apa, ibaratnya tolongin terus ya. Nah, untung Gusti Allah memberikan dewa aja seperti berlimpah ruah seperti itu. Nah, karena itu saya setuju ya. Boleh ke depannya ada semacam screening minimal ada surat dari polisi yang seharusnya SKCK dinaikkan kemudian di Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, yaitu surat tidak terlibat apa atau belum pernah urusan hukum yang dipenjara 5 tahun. Itu perlu. Dua ini yang saya melihat sekarang itu harus dilakukan, tanpa itu bahaya gitu. Nah, dan kemudian memang kompleks ya, kompleks apalagi di sini di daerah kita dulu yang begitu ya, orang-orang sekarang sudah kemasukan yang dari luar. Ini kan juga tidak mudah. Baik, terima kasih Kiai. Jadi pemirsa, sampai di sini obrolan kita bisa kita ambil sedikit kesimpulan bahwa screening dalam organisasi ini penting. Terutama zaman sekarang di mana pemahaman Islam ini sudah bermacam-macam. Ada yang rahmah lil alamin secara global, ada yang rahmah lil alamin tapi speknya kelompoknya dia sendiri, lil alamin tapi speknya sempit. Nah, ini yang perlu kemudian kita screening dan supaya bangsa kita ini betul-betul aman dari para orang-orang yang memiliki faham radikalis itu tadi. Kemudian Kiai, pendapat panjenengan menyikapi keadaan yang sekarang lah. Ada yang mengatakan MUI dibubarkan saja karena ada pejabat MUI yang tadi Pak Sinten Abbas. Anwar Abbas nopo sih? Anwar Abbas mengatakan Indonesia bubarkan Indonesia lah dalam timelinenya kan seperti itu. Ini Mbah Yai Marzuki
menyikapinya bagaimana? Ya, ini kan kita lihat kan produk dari Orde Baru ya, termasuk KNPI lah. Saya sudah anggota KNPI juga di DPD Kabupaten Pekalongan pernah itu. KNPI itu sebenarnya kan sudah untuk apa KNPI dulu kan semacam MUI-nya pemuda dulu itu KNPI itu. Ansor atau Muhammadiyah di satu situ. Saya pikir sudah tidak relevan sebetulnya. Tapi kalau semacam MUI ya fungsi ulama saya pikir ya jangan dibubarkan lah. Tapi diperbarui lah, diredefinisikan lah. Itu karena bagaimana juga dan lebih ini selama ini kan tuntutan dari NU dari manapun mengatakan itu apa itu MUI itu. Lah coba di dalam format baru kalau bisa diterima semua ormas Islam, bagaimana NU bisa menerima, Muhammadiyah bisa menerima gitu. Ini kan yang sampai sekarang kita lihat sejak zaman Pak Harto itu kan masih ulama-ulama kita masih mengatakan itu MUI itu apa. Dan kemudian sampai di mana keterikatan umat pada fatwa-fatwanya. Sampai sekarang kan fatwa itu kan ya cuma diproduk saja, tapi kita yang NU tidak merasa ada keterkaitan. Muhammadiyah Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya gitu. Sehingga kadang-kadang ya kita kadang-kadang apa karena kebinekaan itu tidak tahu juga ya, tapi menurut saya ya saya setuju agar yang masuk di lembaga MUI ini baik di pusat, di provinsi, di tingkat daerah ya, kabupaten kota itu harus betul-betul cermat betul karena kita kalau sampai kemarin itu ada pernyataan seperti itu kan sudah fatal. Warga negara sampai mengatakan dibubarkan itu sudah fatal. Ini kalau ini lagi-lagi pemerintah sangat bijaksana. Itu sebenarnya sudah tidak usah apa-apa, tangkap saja sebetulnya itu. Demi yang lain sudah bertentangan, minimal ya sudah panggil lah, panggil oleh kepolisian. Kalau mau tidak betah di Indonesia sudah kita keluar menurut saya yang lain gitu. Suruh hijrah ke negara yang lain. Apa ekstrimnya hadis apa itu mengatakan kalau kamu tidak menyukuri saya sudah kamu cari Tuhan selain saya warinti itu. Nah kemudian saya yang kedua minta mohonlah ulama-ulama ya muda-muda ini kita harus jangan menurut sewu ya kita tetap harus menjaga kode etik ketawaduan. Tapi ini kan era sudah bebas. Sekarang siapapun itu bisa berkuasa. Dulu untuk menjadi orang dikenal orang sulit. Artinya jangan Jakarta Pusat ya. Sekarang cukup kalau kita itu bisa sosialisasi di tingkat kota itu sudah orang tahu semuanya, ibaratnya itu semuanya gitu. Nah, terutama saya melihat ini kan secara alami ada pergantian generasi itu jelas. Nah ini saya harapkan jangan terlalu kemudian minder lah. Tapi saya itu mampu di sana, kita masuki gitu loh. Ya, saya mau ke sana. Nah sampai sekarang kan misal ini RT RW itu kan rebutan mo. Nah ini kan juga penting. Karena ndak ada gajinya nonton gajinya rebutan mo. Kemudian misalnya KPU, saya merasakan betul. Kenapa? KPU ya. Saya betul merasakan. Dulu waktu ketuanya Pak Bashir bilang ketua di kader NU itu kita enak hubungannya itu. Ketika di yang lain jelas beda karena masing-masing ormas punya misi masing-masing. Berarti mengutamakan warganya kan begitu. Golongannya. Dulu Pak Bashir sampai kalau mau cari saksi pemilu itu dia lewatan Ansor, lewat Ibnu begitu. Ini langkah yang baik supaya jangan diisi orang lain. Itu termasuk mungkin saya pribadi lah mengapa saya sampai terobos ke luar pagar ya ikut yang lain. Saya juga tetap membawa ruh NU. Walaupun saya tidak harus keluar pakai NU, saya tidak begitu. Sehingga mereka bisa menerima dan saya bisa memberikan prinsip-prinsip NU di sana itu. Jadi saya memang melihat seperti itu yang saya dapatkan seperti itu. Kok banyak kadang-kadang kita itu saya enggak begitu. Nah ini walaupun ada kata-kata jangan cari jabatan, diberi jabatan jangan ditolak, tapi menurut saya ya kita lihat dulu. Kalau ini tidak kita cari tapi membahayakan ya kita cari juga. Ini nanti di sini kalau dipegang ini seperti ini. Ya kita harus maju. Itu jangan sampai kemudian lengah.
Kalau ya seperti ini. Artinya nuwun sewu ini contoh yang kita andai lagi di MUI pusat ya. Nah, mungkin saya yakin lah dengan kejadian ini pemerintah atau lembaga MUI akan berpikir ulang lah bagaimana ke depan, seperti apa yang harus masuk ke MUI kan pasti akan dipikirkan juga, tidak mungkin tidak lah. Baik Kiai, MUI pusat keadaannya seperti itu, kecolongan salah satu pejabatnya ditangkap Densus. Lalu yang dilakukan oleh MUI Kota Pekalongan sampai saat ini seperti apa Kiai? Menyikapi yang di Jakarta, apakah MUI Pekalongan akan membuat model baru tentang perekrutan pengurus yang 2021 ini sudah akhir. Kapan akan diadakan pergantian ketua baru misalkan? Tentu itu kita lakukan di dalam pertemuan ya. Tapi sampai saat ini belum. Artinya kan kita harus ketemu. Ketemu langsung. Kalau yang paling tepat ya apa tim kerja, apa itu langsung di Musda ya. Itu memang perlu kita pikirkan. Jadi memang sudah punya unek-unek ingin mengontak Pak Slamet dalam ini, yang beliau yang aktivis jelas tiap hari lah ya. Ini bagaimana ke depannya. Memang selama ini terus terang saja kita mandul kata begitu lah. Begini, saya pernah mengusulkan, MUI kan juga ada dana dari Pemkot ya, walaupun tidak banyak untuk kegiatan itu. Saya pernah yang muda-muda itu dia ada kegiatan bahas hukum supaya kita tahu juga, oh ternyata kemudian kita kan bertemu ulama NU, ulama Muhammadiyah, bertemu bagaimana cara memutuskan masalah, kita akan melihat di situ nanti, oh seperti itu. Nah, dengan demikian ada kegiatan yang jelas. Setelah sampai ini memang kelemahannya ini ya belum seperti itu. Makanya ini momen ini 21 ini, kalau saya pribadi saya cenderung yang pertama itu harus kita mudahkan lah. Banyak kiai muda yang perlu dimasukkan tenaga atau energi muda ya. Banyak karena perubahan itu harus dimasukkan, kemudian dirumuskan yang jelas itu. Dirumuskan, nuwun sewu, ini fakta yang tidak bisa dibantah. Nuwun sewu ya. Terus saya juga orang MUI, saya ngomong ya, karena saya sama-sama internal ya, sama dengan orang NU. Saya kadang juga berpikir, selama ini kan gerakannya kurang, sikapannya kurang, harus ada sikapan. Ketika di sana ada masalah, kita tidak bisa ngomong apa, saya ngomong. Sehingga pernah terjadi yang ironis. Oleh karena itu jenengan saya undang mriki supaya masyarakat Kota Pekalongan tahu bagaimana sih respon daripada MUI Kota Pekalongan sendiri. Contoh kecil ya, ini pernah terjadi betul, saya alami betul. Dinas kesehatan itu minta nasihat tuh pada FKUB, kan lucu. Sinten? Dinas kesehatan. Minta nasihat pada FKUB. Karena kan lama ya. Nah waktu itu saya soal vaksin polio, karena vaksin itu dibuat dari anasir kusuk babi itu. Nah, saya diajak ke Bio Farma Bandung malahan itu. Saya perlu sana, saya tanyakan juga, memang betul itu yang dibuat dari babi, betul. Tapi sana begini, menerangkan begini, ini Pak Yai. Jadi kita melihat ada orang nanam padi, sebelum ditanam sawahnya kan dibajak dulu, dipeluku supaya rata. Setelah selesai kan diangkat pelukunya itu, bajaknya itu, tanam. Lihat itu sama kata begitu. Jadi babi itu peluku katanya, peluku pertama itu. Jadi untuk meratakan media itu ya, kemudian diangkat. Itu. Artinya dia tidak selamanya di situ. Ya itu. Jadi saya menangkapnya unsur terkecilnya atau gimana saya tahu ya. Jadi harus diawali dengan logo itu. Nah kemudian kan ternyata yang diambil memang hampir binatang semua. Ada kera, ada kuda, ada lembu, hampir semua itu binatang yang dijadikan itu. Jadikan untuk vaksin itu, menolak itu. Lalu saya bertanya, terus gimana mengenai fatwa MUI? Saya diberikan fatwanya, jadi MUI itu membolehkan sepanjang darurat. Ad-darurat bil mahdzurat itu, tapi dengan catatan harus berusaha membuat vaksin yang lebih halal itu. Ulama seperti Pak Ulama seperti itu memberikan catatan kaki seperti itu.
Ini boleh tapi dalam darurat. Karena kalau dibiarkan nanti anak-anak kita itu kan pada bengkong kakinya itu karena polio. Nah, kemudian datang di Pekalongan itu dinas kesehatan mengundang FKUB. Atau sekolah-sekolah dunia semua. Saya suruh berfatwa. Saya tuh yang mikir, kalau fatwa ke FKUB piye. Walaupun saya anggota MUI itu mestinya lebih pas ya MUI. Ya karena itu. Menurut saya ini juga jadi kan bagus hari ini memberikan seperti apa sih di Pekalongan itu memang tidur tenang lah untuk nyenyak sampai kemarin ketika di pusat begini Pak saya ngomong Pak Slamet, Pak ini harus kita buat statement apa tanggapan kita jangan cuma diam saja yang seperti itu. Misalnya kemarin soal vaksin ya kita ngomong apapun memang MUI Kota Pekalongan tidak komentar soal vaksin timur saya itu piye teman-teman dari bawah dia juga ngomong sama saya Pak Rizky gimana Pak supaya kita itu ya harusnya begitu tapi ya lah ini saya ngomong mungkin kita jadikan pijakan lah kita generasi yang sudah tua-tua ya memberikan kesempatan walaupun itu juga sikap yang tidak mudah karena kalau saya ambil contoh di kampung ada musola misalnya ini kiainya si X ini ada yang tipikal kiai tidak mau turun juga ada tidak mau padahal kalau dia itu misalnya ngundang orang lain untuk ngaji situ dia tidak rugi tetap dia kena nomakan orangnya itu gue langgari kiai Marzuki misalnya walaupun saya tidak turun tapi ini ada kadang-kadang saya melihat saya pernah mubeng di Kota Pekalongan Jumatan Kiai. Itu saya melihat sudah ada yang khotbahnya sampai imamnya sudah tidak cetol lah. Dan jalannya sudah sulit. Saya kok enggak yang diberi yang mudah saja sih. Oh yang mudah. Nah ini saya berpikir seperti itu sudah saatnya lah kita itu membuang pola-pola seperti itu. Jangan salah wasip pokoknya harus saya. Saya dulu salut dengan Mbah Kiai Mustafa Bakri. Luar biasa ya. Saya ternyata sekali beliau itu ketika memberikan kesempatan pada yang muda luar biasa dan kepercayaan yang pada anak muda luar biasa. Betul dari beberapa hal yang saya alami itu beliau memberikan pendidikan pada saya bahkan dia terbuka. Misalnya kata Kiai, saya ingin doanya misalnya ya ini susah banget seperti apa dibuatkan itu. Ada Kiai juga lain yang sudah seperti itu ada juga kok. Misalnya saya pernah tanya ini atau kayak apa seperti apa. Saya kenal orang saya itu sifatnya kalau tidak tahu saya tanya langsung saya tidak malu-malu. Itu sampai di sisi umat kayak. Karena apa mungkin kalau saya tahu nanti saya yang berkiprah di atakoh. Ini menarik Kiai. Artinya bahwa mohon maaf kesimpulan dari pembicaraan kita ini bahwa MUI Kota Pekalongan terkesan lambat. Mohon maaf satu dalam merespon. Kedua ini sudah 2021 akhir Kiai. Dan menurut panjenengan sudah wayai untuk ada perubahan kira-kira musyawarah daerah ini mau diadakan 2022 tentunya di 2022 kan ngonten untuk pergantian memang ada konsep pergantian nopo abadan ketuane kedah niku nopo mboten kalau saya atau mungkin ada include baru gitu. Ini sebetulnya kan internal juga ya. Saya sendiri kan kalau saya pribadi harus ada perubahan itu harus ada. Lah saya melihat begini. Nun saya ini di sini kan Pak Habib ya. Saya kok punya keyakinan sebetulnya itu punya keyakinan. Kan saya di sini seakan-akan Pak Habib dipasang ya. Padahal sudah pernah dia mengingatkan Habib sudah tingkatnya nasional. Dia pernah di Jawa Tengah. Ya sudah di Jawa Tengah lagi. Saya juga mau memberikan masukan Pak nuwun sewu jangan Pak Habib bukan saya tidak setuju tapi levelnya sudah beda. Ada beda kita menghormati lah. Udah ini ternyata nuwun sewu ya ternyata Pak Habib kan tidak mungkin datangi rapat-rapat selevel itu. Yang datang orang lain itu. Saya makili gitu loh. Itu yang saya rasakan sampai sekarang seperti itu. Oh, saya kemudian menduga-duga yang tidak baik. Itu. Nah, saya punya gambaran begini. Nuwun sewu. Kalau misalnya ini apa itu kita menghadap Pak Habib Lutfi ya, artinya kita bukan tidak setuju. Minta saran siapalah kira-kira di Pekalongan ini yang patut jadikan ketua umum ya. Dan saya yakin misalnya ketua umumnya si X yang
usianya dengan wakil-wakilnya ini sebaya. Ini akan terjadi dinamika. Tidak ada pakewoh lah. Kalau kan sekarang pakewoh, ya. Misalnya Pak Ogren ini kok ada Luffy, tidak mungkin ya. Nah, kalau sudah ada dinamika, kemudian ini bisa merumuskan tanggap dengan apa situasi ini, ada apa, harus menyampaikan apa, terus begitu. Asik, ya. Nah itu sebenarnya saya mengharap itu. Ini saya terima kasih Kiai. Nanti paling tidak saya akan tidak saya bicara. Follow up. Ini kan aspirasi bawah sampai itu, aspirasi bawah dari terutama Kiai muda. Saya memang berharap seperti saya pingin, tadi saya sampaikan seperti Pak Mustafa Bakri itu ingin memberikan estafet lah. Kita bimbing mereka karena kita tidak rugi, sebetulnya tidak rugi. Ya. Sampai kemudian misalnya saya pernah itu minta Pak Kiai Mustafa itu untuk mengakademikan anak saya. Mas Wi, kowe bisa. Wes yakin bisa. Saya itu berlegitimasi itu. Nah, ini saya mencari luar biasa bagi seperti itu jarang. Lah ini mudah-mudahan ke depan ini banyak kiai-kiai seperti Pak Mustafa Bakri itu yang memberikan kesempatan, memberikan apa itu lemek lah untuk yang muda-muda. Artinya kiai-kiai yang tidak takut panggungnya diambil orang lain. Iya. Dan kita harus menyadari itu ada batasnya, dan sebetulnya itu tidak akan hilang namanya sekalipun itu yang tampil orang lain. Bahkan dia orang yang baik seperti itu, misalnya berkesempatan yang lain. Saya berpikir seperti itu. Saya ada ngomong sama teman-teman kita itu ya menjabat juga melihat situasi. Sekarang itu zaman perubahan. Nah ini masukan yang baik ini artinya itu saya sangat setuju sekali karena lembaga ini sangat strategis. Strategis yaitu partner mitra pemerintah. Dan selama ini nuwun sewu juga diberikan dana dari pemerintah. Artinya supaya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Betapa luar biasa terutama ini di Kota Pekalongan. Ini kan kalau MUI ada semacam mengawasi makanan, minuman, kosmetik, obat. Sekarang itu tumbuh bak jamur di musim hujan itu ada rumah makan yang itu bukan orang Islam. Non sewu Cina itu banyak sekarang itu. Banyak yang usaha itu. Lah ini di mana? Saya ngomong di mana para MUI? Saya sempat ngomong sama dia kesehatan. Di mana ya kesehatan pernah koordinasi dengan MUI enggak? Untuk nanya lah misalnya ada rumah makan itu bagaimana penyembelihannya, kan enggak tahu juga. Sebetulnya kalau masalah itu bukan hanya rumah makan non muslim, tetapi rumah makan muslim tapi yang disediakan makanan yang tidak halal itu banyak di daerah niku kathah niku. Kata begitu. Nggih, napa arane Mas? Suwike dan lain sebagainya niku kan banyak, tetapi nggih wau niku. Terus kemudian yang istimewa dari pernyataan panjenengan adalah adanya regenerasi itu tadi. Kemudian saya kira yang perlu kita lakukan juga adalah memilih generasi-generasi yang bisa pemikirannya pluralisme, nasionalisme, sehingga bisa merangkul seluruh golongan, tidak kemudian meskipun orang NU tapi mengakui dan bisa menerima pemikiran daripada orang lain. Dan saya pikir banyak kok teman-teman kita yang seperti itu. Dan kalau kita melihat memang sikap prinsip NU kan hanya seperti itu, rahmatan lah tadi itu. Hanya ini satu lagi. Orang non muslim sangat percaya dengan orang NU. Karena nasionalismenya itu. Kalau mengatakan Bapak NU, iya sudah plong mereka itu. Itu dibuktikan dengan banser sendiri seperti apa. Sampai ini kemarin saya itu kan program COVID terakhir mengadakan safari rumah ibadah Jawa Tengah. Saya mengunjungi ke Masjid Agung untuk Islam ya, Gereja Blenduk itu untuk Kristen Protestan, Katedral itu untuk Katolik, pura di Jalan Sumbing, pura Hindu ya. Kemudian itu Vihara Buddha di Watugong itu yang tinggi itu. Dan saya sempat mampir di salah satu tokoh Katolik di Pastoran Unika Surya Pranata. Itu tokoh Katolik di sana. Saya ke rumahnya, berada ke sana. Itu saya menemukan satu tempat ibadahnya Konghucu namanya Litang.
Tapi di sana namanya perkumpulan apa itu namanya yayasan perkumpulan Bun Hitong. Itu berdiri sudah sampai sekarang 145 tahun. Aduh. Itu milik Cina. Cina itu di situ pokoknya menghargai tradisi leluhur. Nah, yang unik di situ ada nama Gus Dur. Di rumah itu, di bangunan itu. Dalam potongan kayu seperti ini ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, terhadap tulisan Cinanya. Di atasnya itu gambarnya itu Masjid Demak. Siapa kayunya itu. Dia cerita, Pak, ini itu dimasukkan di sini, ini orang Tionghoa berterima kasih pada Gus Dur karena dia pembela minoritas gitu. Nah, waktu itu pengukuhan Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa di Semarang. Di Semarang itu waktu itu. Dan saya lihat fotonya ya ada Bu Sinta juga di sana, ada fotonya, kemudian foto anak-anaknya itu. Nah, ini karena Gus Dur ini sudah bermanfaat bagi semua orang, bahkan. Dan satu hal lagi, Pak, setelah ini saya pasang ini Gus Dur, nanti setiap pesta selamatan itu ada selamatannya ada tiap tahun kan. Itu kami tidak menggunakan babi lagi, karena kata Islam kan tidak boleh pakai babi. Nah, waktu itu sebelumnya karena berjajar tokoh-tokoh itu banyak, tokoh-tokoh Cina itu banyak. Gus Dur itu yang tokoh bukan Cina berarti itu. Nah, itu saya itu tidak boleh pakai itu karena sudah memasukkan orang Islam di sini, kita hormati orang Islam di sini gitu. Nah, ini Pak ya, ini tadi bentuknya itu masjid Pak, tapi setelah kami ke Gusmus itu minta konsultasi, jangan masjid itu, Gus Dur sukanya yang Masjid Demak, ada untukan 3 media itu ceritanya yang begini. Itu gitu Pak, Mas, 3 itu Islam, ihsan dan iman gitu. Oh iya, ngerti gono gue deh. Saya tuh luar biasa. Itu bagi mereka, dan itu saya buktikan sendiri hampir di kantor-kantor makin ya, Majelis Agama Indonesia itu ada foto Gus Dur. Karena dia betul-betul luar biasa kecintaannya. Itulah maka generasi muda dari NU ini perlu berpikir, ternyata diterima semua elemen masyarakat, walaupun yang tidak Islam lah, mereka mengubah yang tadinya apa mereka lakukan, kita tidak melakukan lagi, hanya ada kata, ada tulisan Gus Dur aja, mereka meninggalkan itu. Ini yang saya temukan di Semarang. Saya tanya, ini mulai kapan didirikan? Sudah 195 tahun. Waduh, istimewa. Bentuknya sih sederhana, rumah biasa, cuman ada tempat-tempat pertemuan, saya melihat di situ ada ada tulisan kerjasama Ansor Semarang dengan mereka, terutama waktu ketika Gus Dur sedang sakit itu. Nah, itulah yang saya pikir sebetulnya kita generasi NU itu sangat bermanfaat dan dibutuhkan semua elemen di Indonesia. Pengalaman juga Kiai, saya pernah nginep di salah satu hotel di daerah Borobudur, dekat dengan Borobudur. Saya salah masuk hotel. Hotelnya ya ndak salah sih, cuma hotel non Muslim. Banyak alat-alat ya, profil-profil non Muslim lah di situ. Kaget saya, waduh, dhewe keliru gitu. Tapi di situ ada fotonya Gus Dur besar. Jadi mohon maaf, ada profil-profil sesembahan non Muslim, tapi di situ ada foto Gus Dur besar Kiai. Surapopo awake dhewe nang kene ana fotone Gus Dur. Padahal di situ mohon maaf, ini patung banyak sekali. Patung ini, kemudian di kamar itu ada tanda-tanda. Yang punya itu imannya kuat lah. Yang punya itu imannya kuat. Sampai hotelnya saja di model seperti itu. Tapi ketika saya masuk, ono fotonya Gus Dur rapopo. Artinya bahwa Gus Dur ini, akhirnya kita bicara Gus Dur kan. Orang yang memang luar biasa, dan itu saya pikir perlu kita tiru tentang konsep pluralismenya Gus Dur. Yang penting kita tidak
kebablasan kan ngoten mawon Kiai nggih napa. Bisa menjaga lah kita itu. Nggih. Tapi saya juga sudah menyerapi teman-teman yang Tionghoa terutama. Nggih. Sudah Tionghoa, Katolik sudah kamu Pak, selesai sudah. Mereka tidak bertanya, malah luar biasa. Artinya selama ini kita bermanfaat bagi mereka dengan tidak mengubah prinsip kita. Itu yang benar gitu ya. Artinya kita kan tidak kemudian itu prinsip kita terima, dan ternyata mereka juga menghargai tadi itu kan. Islam itu melarang babi. Sejak itu di situ ada pesta babi, tidak ada. Ganti sapi lah. Itu ada. Walaupun dia tidak masuk Islam, tapi kan paling tidak pegangan Islam yang sangat mengharap babi kan dia hindari juga. Paling tidak makanannya halal lah, ngoten nggih. Menghormati aja kayu bertulisan Gus Dur itu situ. Masyaallah, luar biasa. Terima kasih Kiai. Saya pikir cukup obrolan kita tentang sikap daripada Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki, MPDI, kaitannya dengan MUI Pusat saat ini, dan beliau betul-betul berharap bahwa MUI Kota Pekalongan ke depan bisa segera melakukan kumpulan lagi untuk kemudian memasukkan orang-orang baru yang memiliki prinsip-prinsip saling gotong royong, saling menghargai antara satu organisasi, satu agama dengan agama yang lain. Kados ngoten Pak Nggih. Saya juga terima kasih diundang ke sini, dan saya pribadi saya mendukung kepada Pak Yai Ma'ruf ya, apa yang dihajatkan bisa terkabul ya. Amin. Insyaallah. Saya senang mendengar panjenengan akan sudah membuat di sana, kita bisa membuka memperluas ya dakwah di sana. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan lah. Amin. Untuk segera selesai, bisa kemudian beraktivitas. Dan juga saya minta Pak Kiai Ma'rufi sekalipun nanti sudah menjontroti pondok ya, tapi jangan saya menolak ketika masyarakat butuh misalnya dimasukkan dimanapun diterima. Jadi jangan pokoknya pengurus pondok orang usilan jangan ya, karena saya yakin panjenengan punya kemampuan, punya cara yang luas. Jadi kita butuh yang seperti itu ya. Dan dimanapun lah, mau di kota mau di kabupaten, ketika ada itu jangan tapi kalau bisa ya luru lah bukan berarti tapi demi kebaikan ada apa-apa itu harapan. Dan saya juga terima kasih, artinya saya melihat kalau saya selalu sini, saya masih bersilaturahmi dengan Pak Kiai Akrom Sofan ya, yang juga saya kagum sekali beliau itu, kagum sekali. Saya merasa betul karena Kiai tahu saya itu siapa, man anak gitu. Kok seperti itu kepercayaan beliau dengan saya. Ya, saya hanya pernah aja mengajar anak beliau ya wafat dengan Nelly ya, itu saja. Tapi memang saya melihat, saya masih ingat waktu itu saya pernah diberi sarung oleh Pak Kiai Akrom. Sarung tidak baik, jual tidak baik, bukan sarung apa namanya BAS atau tidak. Itu saya tahu ini apa, lambang apa, tidak kok tumben saya diberi sarung balik, kan sangat jelek waktu itu. Saya pernah itu. Nah itu kemudian dalam kemudian saya berrelasi lah langsung ke rumah saya kan tidak begitu. Saya orang yang tidak painan ketika mau mengenal orang yang lebih, saya tidak berani, tapi ke rumah saya ngomong seperti itu. Bahkan yang paling asik saya pernah, meski aku Pak tidak narasumber gawe makalah, saya buatkan setelah di Nirwana itu saya ke rumah Mas Zuki nyong dikenong pinter ya masih kayak gue sih ya dan saya masih ingat itu sarungnya dibuka ya amplopnya kayak coba nangis saya itu loh kan yai wah ya itu satu. Yang kedua, ketika beliau mau haji, saya pernah ngomong dengan mau haji yang kedua dia bawa Sarah Riyadhus Shalihin ke rumah saya. Masuke kabeh wis tak plot-plot kabeh iki isih loro. Kowe lah nang piye? Aku mau haji sampean ngisi iki nggon-nggonku. Iya jenengan mboten pas keliru saya kula. Ora. Ya kalau mboten satu macam kita kok asko. Loro gitu. Jadi jok-jok itu luar biasa lah. Itulah saya sampai sekarang tidak bisa menghilangkan satu kenangan yang luar biasa.
Padahal dulu waktu beliau pulang mondok awal, kemudian jadi orang Perilango ya, itu kalau pagi itu sering mampir perpustakaan Bumi Putra namanya, itu gang 2 Simbangkulon, dua perpustakaan NU di situ. Itu masih baca, yang dibaca apa itu silatnya Kopinggo itu Bukit Menora itu saya baru tahu itu Kiai Akrom ya, itu Kiai Akrom itu bilang baca itu, tapi saya memang tidak bertegur sama, saya tidak tahu pas saya aliyah di waktu ya itulah kenangan yang mudah-mudahan kita bisa terus berrelasi dengan panjenengan selaku pewaris lah, meneruskan jejak beliau lah gitu. Artinya bahwa Mbah Yai Mustafa Bakri, kemudian Mbah Yai Akrom Sofwan, ini adalah sosok yang tidak khawatir panggungnya diambil orang lain. Betul, saya terbukti nih, terbukti. Dan itu generasinya luar biasa. Sampai sekarang saya bikin tiru seperti itu. Saya bahkan satu ketika saya pernah ikut tes apa, saya bilang saya hanya akan ikut 1 periode. Lebihnya kalau saya umur ada begini biar yang lain. Itu saya sudah pakem hidup seperti itu. Jangan memaksakan diri ya, gitu. Nah itu saya harapkan nanti ini satu perubahannya luar biasa. Saya melihatnya sekarang banyak ya, apalagi saya bangga waktu zaman saya itu kan masih ada kontradiksi antara pondok dengan akademisi. Ya waktu itu tidak mau lah kalau anak pondok itu kuliah, tidak mau kan. Nah sekarang itu tidak sempurna ya kalau belum. Nah ini saya melihat pandang sendiri kan, pondoknya matang dari boyo, kemudian akademisi, ini sudah lengkap lah. Yang diamalkan di masyarakat, jangan sampai disimpan dan kitmanul ilmi kata dia, itu kan apa namanya itu peringatan dari Imam Syafi'i seperti itu, jangan seperti itu. Nggih, matur nuwun Kiai rawuhipun, mugi-mugi panjenengan panjang umur. Amin. Sehat walafiat, kita sedaya pikantuk barokah ilmu saking panjenengan. Demikian pemirsa, terima kasih masih tetap istiqomah di channel Kedai Bincang. Subscribe, share, and comment. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.